Wa anhu dari Imam Abu Hurairah juga. Qala beliau berkata, qala Rasulullah SAW bersabda, thalathatun, 3 orang. La turaddu da'watuhum, yang tidak ditolak doa-doa mereka. Indah. As-sa'imu hatta yuftira. Orang puasa sampai berbuka. Sehingga gambaran doa dikabul itu di saat dia memulai berpuasa. Terbitnya fajar shadiq, jeder. Sepanjang inilah saat dikabul doanya. Sehingga tidak salah jika ada orang doa puasa sebelum berbuka. Jangan disalahkan. Kadang-kadang orang berbuka, Allahumma doa. Tidak, Anda boleh berbuka pas menjelang puasa. Menjelang berbuka. Ada di saat berbuka. Sebab ada yang indal iftar. Boleh sebelum berbuka berdoa sejenak agar mendapatkan bagian doa yang dikabul ini. Bisa saja pas berbuka. Dan boleh setelah berbuka. Karena ada sebagian meributkan urusan begini seolah-olah yang tidak sama kayak pelanggaran, kayak masuk neraka atau bagaimana. Ya, ini masalah. Ini pernah kami hadirkan dalam catatan kecil kami tentang saat berbuka dan doa berbuka. Yang jelas ini disebutkan sepanjang hari dia akan dikabul doanya. Maka banyaklah berdoa, memohon, berzikir. Hatta yuftira, sampai berbuka. Wal imamul adil, imam adil. Imam yang adil. Adil terhadap dirinya sendiri, adil terhadap keluarganya, adil kepada umatnya. Yang meletakkan sesuatu kebenaran sebagai kebenaran dan kebatilan sebagai kebatilan. Adil. Ini luar biasa. Doanya dikabul kalau seandainya hari ini ada Khalifah Umar bin Abdul Aziz, wah kita berbondong-bondong minta doanya dikabul. Jadi imam itu pemimpin, ya perlu kita hormati. Jujur kalau seandainya Umar bin Abdul Aziz datang, kita cium tangannya, kalau sampai kakinya. Nah, jadi hormat kepada pemimpin yang adil juga sah. Kan ada gambaran yang bukan dari sahabat Nabi, seorang imam yang sangat masyhur dengan keadilannya adalah Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Gambarannya seperti itu. Coba kalau datang ke tempat kita hari ini beliau, ya kita cium tangannya, kita hormati dia karena keadilannya. Baik. Wa da'watul mazlum, doanya orang yang terzalimi. Maka orang berbuat zalim itu sebenarnya orang cari sengsara. Jujur, ini harus kita pahami, kita yakini dan perlu kita rasakan. Anda berbuat zalim kepada seseorang, Anda cari sengsara. Kenapa? Kalau dia tiba-tiba marah mendoakan Anda, akan dikabul oleh Allah. Bahkan doa mazlum biarpun orang kafir, Islam tidak mengajarkan berbuat zalim kepada siapapun. Apalagi orang beriman. Ayo, kita zalim pada seseorang. Lalu dia doain kita dengan doa jelek, dikabul oleh Allah. Berbuat zalim itu orang rugi, berbuat zalim rugi. Kadang zalim enggak tanggung-tanggung pada ibunya, bapaknya, saudaranya, rebutan waris. Dan seterusnya, hati-hati. Wa da'watul mazlumi, doanya orang yang terzalimi. Yarfa'uha Allahu, Allah akan angkat. Fauqal ghamam, di atas mendung. Maksudnya gambaran bahwasanya doa itu gambaran seolah-olah fisik yang bergelantungan akan diterima atau tidak oleh Allah. Maksudnya panjatan doanya itu tidak langsung kebuang hilang. Tidak. Jadi ini sebuah gambaran bagaimana doa bergelantungan di mega, di mendung itu. Ini sabda Nabi sebagian memaknai bahasanya seolah-olah doa itu tidak, kalau doanya ada sebagian doa yang langsung ditolak. Kan begitu. Ada doa langsung ditolak. Sudah seolah-olah enggak berdoa. Tapi doa ini adalah langsung diterima kalau belum doanya orang zalim berkelantungan di mendung. Kurang lebihnya gambarnya begitu. Kemudian wa tuftahu lahu abwabus sama, pintu langit dibuka. Yaqulu Rabbu azza wa jalla, Allah berfirman, menyebutkan kisah doanya orang yang dizalimi. Wa izzati, Allah bersumpah dengan kemuliaannya, wa izzati, dan kemuliaanku, la ansurannaka wala ba'da hinin. Sungguh aku akan tolong engkau wahai orang yang terzalimi. Tunggu. Ini gambaran tentang begitu dahsyatnya doanya orang yang terzalimi.
Kalau Anda lagi didolimi oleh saudara Anda, jangan doain jelek deh, doain baik, kasihan dia. Doakan baik. Doa yang paling penting adalah semoga Allah berikan kesadaran. Nah, kalau sudah sadar kan tidak dolim lagi sama kita. Kita juga perlu menanamkan jiwa lembut hati, lembut hati, kelembutan hati, pemaaf dan seterusnya. Rawahu Ahmad fi hadits dari Imam Ahmad. Wa Tirmidzi, Imam riwayat hasanahu wa lafdhu as-shaimu hina yuftir. Hina. Zahina ada riwayat 2, hatta wa hina. Hatta wa hina. Jadi doa dikabul itu adalah sebelum, sehingga hatta yuftir. Ada riwayat hina, waktu berbuka. Sehingga kalau ada orang meributkan, kalau jangan membaca doa sebelum berbuka, doanya setelah berbuka, ntar dulu lah. Jangan dibikin orang awam kebingungan hal-hal begitu. Ini sampai Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mendatangkan 2 riwayat untuk jadi bahan renungan. Hatta yuftira, hina yuftir. Kalau hatta sepanjang hari dikabul sampai nanti berbuka selesai kisahnya. Ternyata riwayat hina, waktu berbuka juga dikabul. Hina, sehingga langsung Allahumma laka sumtu, saat berbuka. Lintasan panjatan doa. Sebelum juga sah. Setelah juga tidak masalah. Begitu. Ibnu Majah wa Sahawi wa Huzaimah wa Hibban. Wa fi riwayatil Bazzar, Imam Bazzar meriwayatkan 3 orang hakun. Kalau sudah kalimat hak ini bukan mewajibkan, kita mewajibkan atas Allah. Dan bukan Allah mewajibkan atas dirinya sendiri. Tidak ada kewajiban bagi Allah. Maksudnya sesuatu yang sangat-sangat diperhatikan oleh Allah untuk dibalas. 3 hakun alallahi. Ini istabir. Pokoknya begini, dalam akidah kita ahli sunnati wal jamaati, kalau ada kalimat-kalimat yang mewajibkan atas Allah, perlu dijelaskan. Bukan Allah mewajibkan atas dirinya untuk melakukan sesuatu. Tidak ada sesuatu yang mewajibkan atas Allah dan tidak hambanya dan juga tidak Allah sendiri. Allah fa'alun lima yasha. Allah boleh berbuat apa saja. Akidah kita tidak mengatakan Allah wajib melakukan sesuatu. Tak. Allah boleh memasukkan ke neraka fulan, ke surga fulan. Tapi Allah tidak pernah ingkar janji. Ini makna. Maknanya tidak ingkar janji. 3 orang hakun alallahi, dalam bahasa sederhananya Allah akan memperhatikan dengan lebih sehingga seolah-olah menjadi sebuah kewajiban, tapi tidak wajib bagi Allah untuk melakukan apapun. Alla yarudda lahum da'watan, untuk tidak menolak. 3 orang yang tidak ditolak oleh Allah doa-doa mereka. Siapa itu? As-shaimu hatta yuftira. Orang berpuasa hingga dia berbuka, maka lagi banyak berpuasa, banyaklah berdoa. Sampai berbuka nanti sepanjang hari itu dikabul doanya. Karena dia dalam keadaan berpuasa di siang hari. Kalau sudah buka enggak puasa lagi. Wal madrumu hatta yantasira, seorang yang terdolimi sampai dia tertolong. Allah, orang dolim. Wal musafiru hatta yarji'a, seorang dalam bepergian yang diizinkan, bukan bepergian yang haram tentunya. Bepergian yang diizinkan, yang dihalalkan, baik untuk cari nafkah atau hanya untuk bersenang-senang dengan keluarga. Selagi mubah, apalagi sunnah, apalagi wajib, maka itu doanya akan dikabul. Maka di sepanjang perjalanan juga banyaklah berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bissawab. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.